dan visitasi hari kedua tanggal 1 Agustus 2022 tanpa kurang suatu apapun. Untuk acara yang pertama nanti pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Asesor, untuk acara yang ketiga sambutan dari Bu Ari, untuk acara yang selanjutnya penggalian data IASP dan wawancara. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan atau pengarahan dari Bapak Tim Asesor. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang telah menyampaikan pembagian acara. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar dari SDN Kapasan 3, di hari kedua ini jadwalnya proses belajar mengajar, yang mana di sesi ini nanti untuk pertama proses belajar mengajar kelas bawah, lalu dilanjut dengan proses belajar mengajar kelas atas sesuai dengan RPP yang telah dikirimkan. Setelah itu nanti, ini saya harapkan Bapak Ibu yang telah mengkondisikan siswanya untuk mengisi angket, nanti tolong dijadikan satu dan membawa HP satu persatu. Nanti link akan saya bagikan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Setelah link sudah selesai, ini waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tapi dalam kegiatan KBM, itu nanti maksimal Bapak Ibu tidak boleh melebihi 75 menit. Ya, saya harapkan 1 jam nanti, karena ya, kegiatan ini yang seharusnya dilaksanakan bersamaan, karena kita Zoom, ini dilakukan satu persatu. Lalu dalam posisi kegiatan belajar mengajar nanti, ini saya harapkan ruangan itu imbas ke semua sisi, sehingga kegiatan Bapak Ibu guru yang melaksanakan KBM dan siswa itu tampak bersamaan, ya, bukan ya gurunya saja yang tampil, yang kelihatan, bukan siswanya yang kelihatan. Ini diharapkan semuanya bisa terlihat. Setelah kegiatan KBM dan pengisian link selesai, nanti dilanjutkan wawancara pada Bapak Ibu guru, utamanya Bapak Ibu guru yang praktek, sampai jam 12.00 nanti break, ya, karena itu hari terakhir, karena hari ini hari terakhir. Nanti setelah jam 12 break, nanti saya minta waktu 30 menit untuk melaksanakan sidang dengan asesor 2 Pak Sultoni, sehingga nanti setelah break room dibuka lagi, ini jam 13.30, ya, 13.30 kita laksanakan evaluasi, lalu ada pula live, ya, surprise-nya, dan temu akhir. Dan perlu saya sampaikan pula untuk ini recording ini, ya,
rekor ya, rekaman. Ini rekamannya nanti saya harapkan minimal besok pagi sudah terkirim ya, dalam bentuk link. Ini diusahakan terkirim dalam bentuk link. Ini tolong nanti mencari ya internetnya yang lancar dan speknya komputer tuh yang tinggi, nanti akan bisa cepat untuk downloadnya. Tidak sampai seminggu kemarin yang disampaikan oleh Bu siapa kemarin ya. Ini karena perlu dimaklumi bahwa nanti tanggal 4 itu selesai untuk laporan, sehingga nanti tanggal 3 itu sudah selesai. Ya, tanggal 4 tinggal evaluasi kami mana-mana yang belum, ya, maksudnya belum tuntas dari beberapa SD yang kami laporkan ke Banyak. Mungkin itu dari saya sebagai asesor. Mungkin dari Bapak Sultoni ada tambahan, monggo Pak Sultoni. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, dari Kediri. Yang terpenting begini, Bapak Ibu. Diusahakan nanti gambarnya memenuhi, ada guru, ada murid begitu, jadi satu kamera. Yang kedua suaranya Bu, biasanya yang kami kadang-kadang sulit untuk mendeteksi suaranya guru kayak apa. Jadi ini tolong nanti supaya jelasnya seperti apa, monggo ditoto. Kira-kira itu saja dari saya. Selamat untuk melakukan BBM. Mudah-mudahan lancar, sukses sampai akhir siang nanti. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suroto dan Bapak Sultoni. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bu Kepala. Monggo untuk Bu Ari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Suroto dan Bapak Sultoni selaku asesor. Ini hari kedua Bapak, mohon arahan untuk pelaksanaan nanti, mudah-mudahan diberi kelancaran karena sudah dipersiapkan ya Pak. Tapi namanya internet kadang ada terhambatnya. Adapun hari ini yaitu KBM dimulai dari kelas kecil, kemudian pindah ke kelas besar. Berikutnya adalah pengisian angket dan dilanjut dengan wawancara ibu guru yang praktek ya Pak sampai jam 12. Setelah itu istirahat sampai setengah 2, kemudian memantau sarpras yang ada di SDN Kapasan 3. Insya Allah mudah-mudahan Pak rekaman yang disusun besok pagi bisa terkirim di link. Ya, saya kira itu mohon bantuan maturnuwun. Kerjasamanya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ari selaku Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya penggalian data IASP dan proses KBM. Berarti ini mulai dari kelas rendah dulu nggih, Bapak? Ya, monggo. Yang Oke. siap mana? Oke, ya. Mohon untuk kamera yang di kelas rendah siap-siap nggih. Nggih, sambil menunggu nggih, Bapak.
Monggo untuk kelasnya Bu Eri. Ini kelas 2 Bapak. Pembimbing Bu Eri. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca doa dulu dan dilanjutkan Pancasila. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, terima kasih Bisa. Hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Coba kalian angkat tangannya ya. Abdi Mailus, Ahmad Helmi, Ahmad Saka, Aisyah Nadifa, Akila, Aya Aswa, Bagas Aprilio, Bilqis Mutiara, Damai, Zaki, Evelyn Pio,
Farhan, Tika, Mawada, Salam, Arsa, Yaulha, Hafiz, Muhammad Jabran Timur, Nata, Sabila, Sarah, Salu, Yudhistira, Sasya. Ya, jadi setelah Ibu tahu kalian hari ini sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. 1, 2, 3. Garuda Hari ini sebelum pelajaran dimulai, silakan kalian membaca buku selama 5 menit. Oke, Bu Tia, kedengaran suara saya? Baterainya mungkin itu. Pokoknya tidak nyala, tapi itunya yang penasaran. Nggih, sudah terdengar jelas, monggo bisa dimulai nggih Bu Eni. Mungkin siswa diberi penjelasan dulu, dibagikan link angkatnya terlebih dahulu nggih. Cek. Coba ya. Nggih, sudah masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan pelajarannya tadi sama Bu Eni. Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah belajar dengan semangat. Hari ini waktunya pengisian angket ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan. Nanti di situ saya bagikan link, silakan dibuka link tersebut, terus diisi sesuai dengan yang kamu alami di sekolah ya.
silakan saya bagikan. Dibuka linknya dan silakan mulai mengisi. Waktunya terbatas ya. Jadi baca yang seksama, setelah itu dipilih jawabannya. Sudah bisa dibuka linknya. Silakan diisi. Saya ulangi lagi, waktunya cuma 10 menit ya. Ini kan Pak, HP kan dari HP. Hah? Enggak, itu sebab. Silakan sesuai dengan apa yang kamu lakukan dan waktunya cuma 10 menit. Kalau sudah berakhir, kalau tidak ya, jangan kita dengar. Sudah semua? Oke. Berdasarkan kinerja. Bu Nafi, sudah selesai anak-anak mengisi anketnya. Silakan dikondisikan. Cek. Siswanya sudah menyelesaikan angket. Bisa dilanjutkan, Bu Nafi. Oke, terima kasih Bu Tanti. Sudah selesai semua ya berarti. Ya sudah. Oke, terima kasih Bu Tanti dan terima kasih anak-anakku. Untuk sesi selanjutnya wawancara nggih, Bapak? Ya betul, wawancara siswa terlebih dahulu yang sudah dipersiapkan ya. Oke, ya. Untuk wawancaranya Bu Nafi mulai dari Nafisa dan Azara atau acak Bapak ini? Apa dipilihkan dari saya? Acak saja ya. Yang dipersiapkan berapa itu? Dipersiapkan 12 orang. Bawah berapa itu?
Gimana Bapak? Kelas bawah Oh, siswanya berapa? kelas bawah 6, kelas atasnya 6 Bapak. Coba disebutkan nama-namanya. Itu Oh, on nggih. semua ya? Ya, On on semua? semua, nggih. Pakai HP semua itu? Nggih. Ya, coba saya diberi namanya ya. Saya tulisnya ya. Ya, karena ini satu PC itu diisi kelas tinggi dan kelas rendah. Yang kelas rendahnya monggo bisa dari Damar dan Kangga, nggih. Kelas bawah siapa tuh? Kelas bawah Damar dan Kangga, Bapak. Damar sama Kangga. Angga ya? Kangga. Kangga. Angga. Nggih. Untuk kelas atasnya Jingga dan Irfan, Bapak. Arfan ya? Nggih. Itu apa? Alatnya hanya vakum ya kegiatannya apa? Dah, makasih Mas Irfan. Ada Irfan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Saya beralih Jingga. Jingga itu perempuan atau? Ya, perempuan, Bapak. Dengar suaranya Bu Nafi? Ya, ini Jingga, Bapak. Ya, Jingga. Halo, Jingga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo. Ini kelihatan kursinya loh, Jingga. Bu, di keras nih suaranya nggak bisa. Halo? Iya, Halo, sudah dengar ya. Ya. Ya, Jingga. Halo. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jingga kelas berapa sekarang ya? Kelas 6. Nama apa itu sekarang? 6A. 6A. Kalau Irfan tadi nama apa? 6B. 6B. Lain kelas berarti ya. Ya. Jingga tadi juga mengerjakan link di HP ya, tidak? Halo? Halo. Tadi juga mengerjakan link ya? Di HP angket tadi? Tidak. Oh, tidak. Jingga dari rumah sampai sekolah itu berangkat sendiri atau diantar sampai? Kadang sih diantar Pak, kalau adik saya sekolah nggak diantar. Oh, gitu. Tapi biasanya adik saya tuh masuknya tuh jam 8. Jadi kadang saya diantar. Adiknya kelas berapa itu? Adiknya sekarang kelas 2. Oh, kelas 2. Nah, tadi diantar atau berangkat sendiri? Adiknya ya diantar Pak. Sampean? Diantar. Soalnya Oh, saya tuh berangkatnya jam 7, sedangkan adik saya berangkatnya jam 8. Oh, masuk siang adiknya? Iya. Pernah terlambat Jingga? Waktu kelas 1 sampai kelas 1? Pernah. Kalau terlambat itu oleh Bapak Ibu guru itu ada sanksi enggak? Iya. Apa sanksinya itu? Sanksi. Itu tata tertib di kelas itu ada enggak? Ada. Sampai ingat tata tertib di sekolah itu? Di ruangan kelasmu itu? Iya. Coba sebutkan yang diingat. Tata tertib Masuk 30 menit aturan, Mbak. Iya. sebelum bel berbunyi. Ya. Terus?
Yang diingat saja. Ya. Itu ada di ruangan kelasmu, ditempel itu, di figura itu. Iya, Bu. Iya, Pak. Tapi tidak pernah dibaca. Ya, pernah, Pak. Yang coba tambah satu apa? Tadi sebelum 30 menit, ya. Lainnya apa? Bersikap tertib dan tenang. Bersikap tertib dan tenang. Itu waktu pembelajaran atau waktu istirahat itu? Waktu pelajaran. Pembelajaran. Sehingga temanmu satu kelas itu berapa? Kalau satu kelas itu 26, karena ditambah sama anak B jadinya 36. Oh, 36. Oh, kok 36? Satu ruangan kelas. 26, Pak. Oh, 26. 6A ya, yang 6A ya. Iya. Ya, 6A. Terus sehingga itu tiap istirahat itu sampai di lantai berapa? Apa, Pak? Di lantai berapa kelasnya itulah namanya? Bu. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum Karolin. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih ya atas berkenannya untuk diwawancarai. Karolin kelas 5 ya? Iya, Pak. Pernah ranking Karolin? Ranking berapa? Halo, Karolin ranking berapa Karolin? Iya, Pak. Tidak ada ranking, Pak. Ranking, ya. Tadi disampaikan oleh Karolin katanya putri lingkungan hidup. Apa sih maksudnya? Ikon lingkungan hidup. Putri lingkungan hidup itu apa? Yang menjadi duta lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya. Ya. Apa saja yang dilakukan Karolin? Saya budidaya ikan lele dan sayuran kangkung. Yang nanam kangkung Karolin memang. Iya. Terus berapa kalau panen dapat berapa kilo apa berapa unting gitu? Kalau panen kalau nggak salah kemarin 30. 30 unting. Ya. 30 unting. Di dekat rumah gitu ya Karolin nanamnya? Ya. Terus ikan lelenya berapa ribu? Kalau untuk yang kecil itu, yang ukuran kecil itu 120 kalau nggak salah. 120 ekor ya. Kalau yang sedang itu 28. Kalau yang besar 20. Itu jumlahnya ya? Iya. Panennya berapa bulan sekali lelenya? Kalau 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali. Oh, cepet umurnya. Ya. Dari naburnya sebesar apa itu kok 1 bulan 2 kali? 1 bulan itu 1 kali atau 2 kali. Panen. Ya. Nah, berarti memasukkan ke kolam sudah besar no lele. Apa kolamnya banyak? Kolam itu banyak, ada 3 kolam. 3 kolam. Biasanya kalau aku beli bibitnya itu beli yang sedang. Oh, yang sedang. Oke. Bertahap gitu ya, anunya ya. Iya.
Oke. Caroline, ini sudah di kelas 5. Nah, di kelas 5 ya. Ya. Mungkin Caroline pernah membuat tulisan, karangan, begitu Guru Pak? Pernah. Apa itu? Kalau aku pernah ikut lomba di Kemdikbud. Lomba apa Caroline? Lomba menulis karangan tentang di kelas 4 yang lalu. Tentang apa karangannya? Karangannya itu tentang saat daring. Pembelajaran kelas saat 4. daring gitu ya. Ya. Caroline. Ya. Gurunya yang disukai siapa? Apa? Gurunya yang disukai siapa? Semuanya. Semuanya. Apa semua guru ngajar Caroline? Enggak. Oh lah ya enggak. Yang mengajar yang paling disukai siapa di kelas 5? Atau di kelas 4-nya dulu? Butia, Pak Rizal, terus sama Bu Tanti. Nah, Butiah itu guru apa? Guru kelas 4. Oh, kelas 4. Ke Pak Rizalnya? Kelas 3. Oh, enggak yang guru kelas 4? Yang kelas 4 Sama saja? kelas 3 juga. Apa, Pak? Yang guru kelas 4 saja? Yang guru kelas 4 Butia. Lainnya? Lainnya ya cuma Butia doang. Loh, lah guru olahraganya siapa? Oh, kalau guru olahraga Pak Rizal, bahasa Inggrisnya Bu Dini, bahasa Jawanya Butia, agamanya Bu Nafi. Berarti kan 4 itu toh yang mengajar di kelas 4 dulu. Dari 4 itu yang paling enak mengajarnya siapa? Semuanya. Oh, semuanya enak ya. Nah, sabar semua ya. Iya. Nah, terus dari nilainya Caroline yang paling bagus nilainya apa? IPA. Dapat berapa IPA? IPA 95 kalau nggak salah. Wah, pintar ya, 95. Soalnya udah lama. Oh ya. Udah kelas 4 ya, sekarang naik kelas 5 jadi agak lupa juga ya. Iya. Caroline pernah melihat visi misinya sekolah? Pernah. Di mana Caroline? Di depan sekolah. Oh, di depan sekolah, ditempel di dinding gitu apa di number? Iya. Oh, tempel dinding ya. Oke. Caroline pernah terlambat enggak sekolah? Apa, Pak? Pernah terlambat enggak masuk sekolah? Tidak. Sejak dulu? Enggak. Enggak. Rumahnya dekat ya? Iya. Tapi pernah enggak melihat temannya terlambat? Enggak. Semuanya enggak ada. Dulu. Waktu penilaian sikap Ibu menggunakan alat apa sih waktu menilainya? Pakai ini Bapak lihat keseharian aja ini Bapak. Enggak, alatnya untuk mencatatnya, untuk instrumennya yang untuk dinilai itu pakai apa? Pakai ini Pak, biasanya saya beri teklisan gitu, anaknya ini bisa nggak tiap hari, ini anaknya satu dari, nggak usah saya panggil satu-satu, tidak, tiap harinya saya tanya, kemudian dari ini kalau di rumah memang kan kita tidak tahu, dari lingkungan kelas saja dulu Pak, sudah kelihatan nanti karakter anaknya, kebiasaan bagaimana. Checklistnya itu biasanya dinamai apa?
checklist. Yang checklist Checklist. untuk sikap itu. Pembiasaan, Bapak. Ya, ada kotak-kotaknya lah Iya, yang di checklist itu. Nah, ada. itu namanya apa lah? Angket. Angket. Ya. G. Di kotak-kotak rubrik penilaian sikap dengan rubrik Gitu. ya. Semua seperti gitu, Bapak. pengamatan, observasi itu biasanya menggunakan rubrik Angket. penilaian. Gitu, Bapak. G. Terus di rubrik penilaian panjenengan di sikap itu sikap apa saja, Bu? Kan ada 2 sikap, kan ada KI 1, KI 2. Itu KI 1-nya sudah masuk penilaian Pak? Spiritual, sosialnya, biasa gitu, Bapak. Rubrik spiritualnya sudah ada, Ji. Spiritualnya ada, Bapak, dengan berdoa itu, Bapak. Enggak, artinya di rubriknya yang tercatat, Bapak. Bu, panjenengan pernah derek-derek nyusun KKN? Dalam? Pernah derek-derek nyusun KKN? Nyusun, Bapak. KKN-nya berapa kelas, Ibu? 75, Bapak. 75. Semua sama, nggih? Nggih. Jadi semua mapel termasuk agama juga 75, nggih? Nggih, Bapak. Oh, nggih. Berarti dibuat rata begitu, nggih? Nggih. Terus Ibu, dikala anak seusia itu, ya, hanya jelas kan perlu bimbingan, perlu apa, dikala panjenengan melakukan ulangan itu berapa persen yang harus diremedi? Biasanya kita kendalian berarti hanya mungkin ya sekitar 5, 4 itu. Oh iya. Nggih, Bapak. Standar, nggih, artinya? Nggih. Sementara itu, nggih, Pak Roto. Nggih, Bapak, matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Eni. Untuk selanjutnya masih dengan guru nggih, Bapak? Nggih, masih dengan Bu Eni, Pak Roto. Oh, Bu Eri, nggih. Monggo Bu Eri. Bu Eni maksud saya, nggih. Eri apa Bu Eni? Bu Eni dulu nggih, Bapak. Soalnya ini mirip Bapak Bu Eni, Bu Eri, nggih. Bu Emi Sudarwati. Oke, Bu Eni berarti, nggih. Nggih, Assalamualaikum Bu Emi. Waalaikumsalam, Bapak. Tadi saya melihat RPP-nya Bu Emi. Nggih, Bapak. Ini RPP-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka ini kelihatannya. Nggih, Bapak. Ya. Tadi kan mata pelajaran IPAS. Ya. IPAS. Ya. Nggih, Bapak, IPAS. IPAS itu kolaborasi apa, Bu? Ilmu pengetahuan alam sama ilmu pengetahuan sosial. Ya. Tadi di dalamnya sudah tercakup di dalamnya, Bu, antara IPS sama IPA tadi. Nggih. Ya. Di situ fase B ya. Fase B. Topiknya ya, bab 1 itu. Nggih, fase B, Bapak. Dengar. Bagian tumbuhan. Ngapunten, Bapak, itu putus-putus, Bapak. Ya. Bagian tumbuh-tumbuhan tadi ya, betul ya? Nggih. Halo. Nggih, bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuh-tumbuhan nggih, betul Bu nggih. Bagian tubuh tumbuhan. Nggih, bagian tubuh tumbuhan, nggih, Bapak. Ya, tubuh tumbuhan apa tumbuh-tumbuhan itu? Tubuh tumbuhan, Bapak. Oh, berarti bagian tubuh dan tumbuhan. Tadi umpama JP-nya, Bu, JP ya. Ya. Nggih. JP kalau jenengan pada melihat struktur kumer itu. Nggih. Ya. Itu yang tempuh berapa
JP, Bu. Gini Bapak, ini saya fokuskan ke satu yang hari ini Bapak, ini saya buat RPP-nya Bapak. Ya, Nggih. jadi tadi fokusnya anu ya, ke fokus IPA ya tadi. Nggih Bapak, jadi saya buat Oh. RPP ini hanya untuk yang sekarang jam ini Bapak. Jadi satu materi. Satu materi. Ini kelas 4 ini apa sudah penuh? Maksudnya penuh menggunakan kurikulum merdeka. Nggih Bapak, insya Allah monggo di anu Bapak saya diberi masukan atau Enggak, kita saya enggak memberi masih masukan, kurikulum baru. hanya Nggih. klarifikasi itu. Oh gitu nggih Bapak, Hanya nggih. klarifikasi. Mungkin ini masih baru, nggih. Ya, hanya klarifikasi. Nggih, Maksudnya untuk kesiapannya kurikulum merdeka di Kapasan 4, Kapasan 3 nggih. Kapasan 3 nggih. Itu sudah maksudnya hubungannya dengan buku-buku, modul ajar. Sudah lengkap ya? Belum Bapak. Belum ada modul ajarnya belum lengkap Bapak. Nah, jadi tadi mengambil dari mana Bu? Ini ada bukunya Bapak. Okay. Iya, yang IPAS-nya ini. Kalau modulnya masih belum lengkap memang. Jadi anak-anak sudah juga mulai mempunyai buku itu ya? Nggih Bapak. Terus Bu Emi, Nggih. itu nanti hubungannya dengan penilaiannya. Nggih. Itu jangan mengarah kemana itu? Ini masih mengarah ke ini Bapak. Proses saja dulu Bapak. Ini Bapak. Kalau yang IPAS ini Bapak. Jadi masih mengarah ke 13 ya nanti penilaiannya. Mboten Walaupun Bapak. oh, Nggih. Nggih. Untuk mempersiapkan kurikulum merdeka, Bu. Itu apakah Bu Emi pernah melaksanakan KKG satu kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten? Sampun Bapak, ini masih tingkat ini kecamatan Bapak. Sampun. Ini masih dalam bimbingan juga Bapak ini karena masih baru. Jadi masih kita dari dinas juga pakai Zoom. Jadi kita masih belajar gitu Bapak. Bu Emi, sekarang saya ingin verifikasi terhadap apa ya, dokumen-dokumen yang dikirim ke folder saya. Nggih, Bapak. Ini bukan ini di luar pembelajaran, ya di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran. Ya, itu di folder saya itu. Nggih. Di Kapasan 3 itu ada semacam sangkar apa. Itu memang ada ya. Pemeliharaan. Apa Bapak? Sangkar? Ya. Sangkar burung. Bukan. Apa, mungkin Bapak? seperti apa ya yang dikirim di apa, file Bapak? saya. Kirim itu. apa kok ada sangkar? Bukan sangkar burung. Apa Bapak itu yang dikirim? Itu coba nanti apa itu? Yang kiriman itu ya. Kiriman. Oh, nggih Bapak. Nggih. Itu apa memang dipelihara apa pemelihara itu hewan-hewan di situ apa yang oh dipelihara hewannya di lingkungan situ, ya. Ada sangkar burung puyuh itu Pak. Di kotak sangkar-sangkarnya ya dari besi itu. Nggih. Itu Nggih apa Bapak, itu? nggih. Nggih. Burung puyuh. Itu memang ada di situ ya. Ada Bapak. Berapa banyaknya di situ? Banyaknya burung puyuh. Masih sedikit ini Bapak. Itu diletakkan di mana itu?
pemeliharaan burung. Ayo, Anu. Nggih, Bapak Ini mungkin nggih. ini Ya di sini jobdesknya sendiri-sendiri Pak. Nggih, iya, memang Bapak. ada sanggar puyuh Pak. Bukan sanggar puyuh, sanggar kayak burung, terus apa anak ayam yang ngelola Sarpras Pak Rizal itu nanti biar Sarpras, Bapak. detailnya ya. Nggih. Kalau Bu Deling- Eni ini ahlinya kelas Bapak. Oh, Nggih, apa Bapak. enggak tahu Bu Eni itu di lingkungan sekolah itu ada pemeliharaan itu. Iya, Bapak. Cuman kalau untuk jumlahnya mau Jumlahnya. seterusnya itu ngapunten, Bapak. Gitu. Ya, Tahu oke, di oke. sini. Nggih. Cukup Bu Eni, matur suwun. Nggih, Bapak. Matur nuwun. Oke, terima Nanti kasih Bapak. Ya. Bu Eri ya. Oke, Bu Eri, monggo dengar suara Nggih. saya. Nggih, nggih. Niki Dengar Bu Nafi. nggih, terima kasih Bu Eri. Monggo Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Eri mengajar kelas berapa Bu Eri? Sesuai RPP. Kelas 1 dan kelas 2A Bapak. Fokusnya pada kelas berapa Bu Eri? Fokusnya, maksudnya umpama nanti ada penggantinya kelas 2 itu fokus belajar guru kelas berapa? Saya fokusnya di kelas 2 Bapak. Sudah lama mengajar di kelas 1 dan 2 gitu. Kebetulan baru di Kapasan 3 ini saya diberi tugas ngajar di kelas 1 dan 2. Sebelumnya dari mutasi Pak Bu Eri itu? Iya, saya ini mutasi Bapak. Kalau diceritakan sangat panjang sekali karena sebelum dari Kapasan ini saya ngajar di SDN Bubutan 4. Itu wilayah Surabaya Pusat. Bu Eri khususnya kelas 1 Bu Eri. Kelas 1 ya. Nggih. Kelas 1 Nggih. itu yang ajaran baru ini. Ini Nggih. Bu Eri sudah paham ya terhadap profil anak. Itu coba ceritakan Bu Nggih. Eri. Jumlahnya berapa kelas 1 itu profilnya anak itu macam apa? Oh, untuk profil yang kelas 1 tahun ini ya Bapak, jumlah siswa saya kebetulan sebanyak 25 anak Bapak. Dan dari profilnya, mohon maaf Bapak, dari yang dimaksud profil anak ini dari latar belakangnya Iya seperti betul. itu. Jadi anak itu kemampuannya bagaimana, basicnya dulu dari mana ya dan latar belakang orang Nggih, tuanya siap. gimana. Nggih, siap. Jadi kalau saya melihat dan mengamati latar belakang dari kelas 1A khususnya, di sini sebagian besar berada di lingkungan keluarga yang di bawah rata-rata Bapak, dalam arti dari segi ekonomi juga dari segi pendidikan orang tuanya. Tetapi juga ada yang sekitar 30% lah wali murid ini yang perhatian dalam arti di ekonomi dan pendidikannya seperti itu. Dan melihat kondisi anak yang masih beberapa hari nggih Pak nggih, saya mengamati dari mulai tanggal 18 Juli kemarin kami mengadakan MPLS hingga saat ini masih banyak anak yang perlu bimbingan dalam hal pemahaman, dalam hal membaca dan 6 baru poli Bapak. Terus peran Pak Rizal.
pada waktu masa pandemi itu apa di lembaga itu? Kenapa, Pak? Per- Oh, masa pandemi Perannya kita guru olahraga itu ya? secara Guru. online, Bapak. Secara online, jadi anak-anak itu saya ajak Zoom. Pada saat Zoom itu ada pemanasan juga dari apa saya. Jadi anak-anak itu mengikuti dari rumahnya masing-masing, Bapak. Setelah pemanasan, terus olahraga di tempat ataupun bisa dikatakan gerakan non lokomotor. Setelah itu baru pelajaran teorinya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Rijal. Informasinya Pak. hubungannya dengan olahraga. Sama-sama, Oke, Bapak. oke, assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Rizal. Untuk sesi selanjutnya masih dengan guru Bapak. Ya, Pak Sultoni sudah hadir, Pak Sultoni. Oke, Pak Sultoni, selamat datang. Oke. Ini guru yang belum guru bahasa Inggris ya, Bapak, biar lengkap nggih. PJOK sudah, agama sudah, guru kelas rendah tinggi sudah. Iya. Oke, bahasa Inggris ya, Bapak. Oke, siap. Oke. Monggo untuk Bu Dini, sudah dengar suara saya? Sampun, sampun. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Bu Dini. Nggih. 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 Dalamnya tebih, Bu. Kali. Kurang lebih 7,5 kilo dari sini, Bapak. Tidak tiap hari tidak terjadi kemacetan, Bu, di sana. Kalau macet selalu, Bapak, karena jalannya protokol itu semua. Tidak pernah terlambat, Bu Dini. Insya Allah enggak, Pak. Bu Dini selaku guru mulok bahasa Inggris. Nggih. Mulok bahasa Inggris. Mulok bahasa Inggris itu dilaksanakan kelas berapa, Bu Dini? Kalau di Surabaya sendiri ini mulai kelas 1 sampai kelas 6 dengan 2 jam pelajaran per minggunya, Bapak. Berarti mulai K13 dulu. Iya. Itu mulok juga bahasa Inggris juga diadakan di Surabaya. Oh, ya, juga diwajibkan juga mulok ya. Iya, nggih, Pak, masuk mulok. Tiap kali ujian, Bu Dini, itu juga dilaporkan ke dinas bahwa semua lembaga-lembaga di Surabaya itu harus menggunakan mulok bahasa Inggris. Nggih. Termasuk ujian sekolah kan juga ada bahasa Inggrisnya, Bapak. Bu Dini, saya ingin tahu, itu mulok bahasa Inggris itu ke arah mana anak-anak dibawa ya untuk kedepannya, karena kan di SD itu bahasa Inggris itu condongnya kan pada olimpiade Bu Dini. Oke, untuk Surabaya sendiri ini untuk SD-nya tingkatnya kita perkenalan, Bapak. Untuk dasar-dasarnya gitu, Bapak. Jadi enggak meluas atau melebar seperti itu. Kalau biasanya kalau olimpiade itu dasarnya dia anaknya sudah pinter, bahasa Inggrisnya juga sudah mumpuni. Nah, dia biasanya ikut olimpiade, Bapak. Apakah pernah Bu Dini Kapasan 3 ini yang melahirkan anak-anak ya skill di bahasa Inggris? Untuk Kapasan 3 sendiri ini karena basicnya Madura, Bapak, belum pernah saya. Kalau dulu di SDN Semolowaru dulu kita pernah sampai itu ikut di luar lembaga, di luar sekolah. Kita biasanya ikut di mana ini? Ada misalnya lomba-lomba di luar sekolah, biasanya kita ikut dulu, Pak. Kalau biasanya kita ikut ini dalam kota, tapi di luar sekolah biasanya, Bapak. Kalau melihat ekonomi Kapasan 3 orang tua, ada brosur-brosur misalnya hubungannya dengan mengarang atau apa ya, biasanya kan pidato bahasa Inggris itu. Apa enggak pernah mengikuti itu? Pernah, Bapak. Kalau biasanya dulu dari mana itu? Dari penerbit apa? Ya, biar
Oke. Untuk tinggi badan Pak Rizal. Tinggi badan Pak Rizal. Alat pengukur tinggi badan. Nggih, itu tertempel Bapak, nggih. Nah, ini Bapak. Ini adalah Oke, next. lanjut Bapak. Lanjut Pak Rizal. Setelah itu ini adalah kumpulan piala kita selama ini Bapak. Ada 2 lemari. Ada juga nanti di dalam Bapak. Jadi tempat kita memang belum mencukupi lemarinya karena terlalu banyak pialanya Bapak. Yang paling banyak di sini pramuka sama lomba senam Bapak. Jadi ini buat motivasi anak-anak kalau lewat itu selalu melihat. Terus kadang-kadang anak-anak itu, kapan Pak saya ikut lomba Pak biar dapat piala seperti itu Bapak. Selanjutnya kita juga mempunyai akuarium Bapak. Jadi ini media untuk pengelolaan satwanya. Kita ada 2 Pak untuk akuariumnya Bapak. Selain itu juga ada kita taman vertikal Bapak. Nah, ini taman vertikal kita memang memanfaatkan dari ram-raman untuk aman berolahraga Bapak. Nah, ini berbentuk love. Jadi anak-anak itu kita ajarkan cara untuk merawatnya juga Bapak. Nah, di sampingnya adalah akuarium yang kedua kita Bapak. Seperti itu. Selanjutnya kantor ya Bapak. Ya monggo lanjut. Ini Bu Ari kepala sekolah kita menuju kantor Ibunda. Ini kantor administrasi. Nah, Iya. actionnya dari itu Bapak. Ini tempat berjuang kami Bapak. Ini action kita Bapak. Ini berkas kita yang sudah kami siapkan Bapak. Ini ada komponen 1, mutu kelulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah Bapak. Di sini ada tempat duduk yang kemarin buat wali murid dan komite Bapak. Untuk siswa sendiri tadi itu ditempatkan di ruang guru Bapak. Oke. Setelah itu, nah ini adalah meja teh Bapak, kita punya 2, Mbak Dian. Nah ini Mbak Dian Pak. Yang satunya ini Mas Paidi atau Syarif Mbak Yosen. Kita lanjut ke ruang kepala sekolah Bapak. Mohon izin. Ini adalah ruang kepala sekolahnya Bapak. Oke. Ini ruang kepala sekolahnya. Ada meja buat beliau dan juga ada kursi buat tamu Bapak. Dan juga ada presiden kita dan wali kota. Seperti itu. Nah, untuk pencahayaan alhamdulillah Pak kita tercukupi Bapak. Ini ada CCTV, jadi Ibu Kepala Sekolah ini cukup melihat dari kantor tentang pembelajaran, aktivitas anak, dan lain sebagainya cukup dari kantornya Bapak. Semuanya sudah terpantau, kalau ada apa-apa tinggal nanti telepon sama guru yang bersangkutan Bapak. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan Bapak? Semua ruangan terpantau CCTV semua ya Mas Rizal? Iya Pak, kecuali ruang kelas Bapak. Oh ruang kelas tidak ada ya? Malah belum ada ya? Ruang kelas ya ada, yang ruang itu hanya ruang komputer Bapak. Oke. Kita lanjut ke tafelnya Bapak. Nah, di sini juga ada tempat cuci tangan Bapak. Airnya juga mengalir. Selanjutnya adalah toilet. Nah, kita mempunyai set toilet itu ada 10 Bapak. Tiap 10 ini, setiap satu set itu ada 4 kamar mandinya atau toilet Bapak. 1 untuk guru,
3 untuk siswa, Pak. Ini adalah toilet untuk gurunya, Bapak, ada di depan. Sedangkan yang di dalam ini adalah untuk toiletnya siswa, Pak. Tampilannya seperti ini, Bapak. Mohon maaf. Alhamdulillah selalu bersih, Bapak. Dalam ya. Ya, oke. Inilah wastafelnya, Bapak. Dan juga ada kamera, ada kacanya juga. Kita lanjut ke ruang guru, Bapak. Sebentar, Mas Riza. Ya, Bapak, siap. Tiap tingkat ya. Itu berapa, Mas? Toilet dan Tiap tingkat itu ada 2, Bapak. Ada di samping kanan dan samping kiri, Bapak. berarti tingkat 1 toiletnya berapa, tingkat 2 berapa? Tingkat 1 ada 4, toilet 2 ada 4, tingkat 3 ada 2, Bapak. Ya, oke, lanjut. Lanjut nggih, Pak. Kita menuju ke ruang guru, Bapak. Ini adalah ruang guru, Bapak. Kita khususkan untuk semua guru, Bapak. Assalamualaikum. Ini adalah ruang guru kita, Bapak. Ini ada guru kelas 1, Bu Umu, dan Oke, ini adalah tampak depan dari SD Ngapasen 3, Bapak. Jadi sekolah kita itu berada masuk di area kampung, Bapak. Jadi aman untuk apa? Keamanan anak-anak. Ini adalah tampak depannya, gerbangnya. Seperti ini, Bapak. Lanjut. Next. Oke, selanjutnya ini ada taman, Bapak. Nah, ini adalah taman kita tepat di samping lapangan bola voli, Bapak. Ini adalah taman dari bantuan dari DKRTH pada tahun 2021, Bapak. Nah, biasanya anak-anak kalau pagi hari itu suka di sini, Bapak, karena mekarnya tanaman itu pagi hari, Bapak. Oke. Sebentar, Pak, berhenti dulu, Pak. Itu yang ada numbernya itu, Pak. Sebentar, Pak Rizal, berhenti dulu. Tak screenshotnya dulu. Ya, Bapak, siap. Ya. Sudah, Pak. Ampun. Sudah, bisa lanjut. Kita lanjut ke papan visi dan misi, Bapak. Jadi papannya itu kita taruh di depan ataupun di tengah-tengah lapangannya, Bapak. Nah, ini adalah papan visi misi. Jadi anak itu setiap masuk pasti melihat, Pak, visi misi sekolah kita. Dan di bawahnya ini ada tempat cuci tangan, Bapak. Kita alhamdulillah, Bapak, setiap cuci tangan kita mempunyai sekitar 16 wastafel atau tempat cuci tangan, Bapak. Ini tampak lapangan futsal dan lapangan bola basket, Bapak. Gedung kita 3, Bapak. Lantai 3, yang gedung 1 masih lantai 2 karena masih proses pembangunan. Insya Allah tahun besok kita lanjutkan ini, Bapak. Kita lanjut ke area parkir, Bapak. Ini adalah tempat parkir kita, Bapak. Tempat parkirnya ini cukup sekitar 50 kendaraan. Itu termasuk sepedanya anak-anak kita, Bapak. Untuk luasnya ini sekitar 5 meter kali 6 meter, Bapak. Ini tempat. Oke. Lanjut, Bapak. Selanjutnya adalah ruangan atau sangga pramuka, Bapak. Di depan ini adalah sangga pramuka. Ada foto prestasi kita gerakan pramuka, Bapak. Nah, jadi memang sejak tahun 2016 itu alhamdulillah kita selalu juara tingkat
Surabaya, Bapak. 2016 ada, 17, 18, 19. Terakhir kita mengikuti tahun 2020 sebelum pandemi. Ini adalah ruangan Sangga Pramuka, biasanya buat anak-anak pramuka untuk duduk, ngobrol sama berkreasi, Bapak. Untuk sarana prasaranya nanti sudah ditaruh di bawahnya. Seperti ini sih, Bapak. Misi tongkat ada seperti ini. Jadi selalu terlihat rapi, Bapak. Ini juga ada kipas anginnya, Bapak. Ukurannya ini 3 meter kali 3 meter, Bapak. Oke. Selanjutnya, Bapak, ini adalah ruang UKS kita, Bapak. Usaha kesehatan sekolah. Ada bannernya, ada himbauan kesehatannya, Bapak. Juga ada trias UKS-nya. Kita masuk, Bapak. Di situ ada Pak Andre, guru PJOK yang bertugas di UKS. Monggo Pak Andre. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya di sini bertanggung ya Pak. Saya di sini bertanggung jawab untuk urusan UKS Bapak. Kita mulai dari pintu masuknya. Baik. Pintu masuk ada himbau-himbauan untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan di sekolah, terus ada alat untuk peninggi badan, Bapak. Tersedia obat-obat untuk anak-anak yang sakit, terus batang badan, terus tersedia juga bed 2 untuk yang dirawat di UKS, Bapak. Juga tersedia kipas angin biar tidak panas di dalam ruangan, Bapak. Itu dari ruangan UKS, Bapak. Ada pertanyaan, Bapak? Mungkin ada pertanyaan, Bapak? Tempat tidurnya ada berapa itu, Mas? Ada 2 bed, Bapak. Ada 2 bed. Monggo Pak Rizal bisa diarahkan ke bednya, nggih. Nggih. Ya, bed. Bu Guru. Kayak situ ya. Nggih, Pak. Kalau Tambah mahal ambil di sekolah, Bapak. nggih, Pak. Masing-masing ada. Nggih, Pak. Jadi kalau guru tuh menyambangi, kalau ada yang merah gitu biasanya diambil, Bapak. Kita lanjut ke sini dulu ya, Pak ya. Kantin dulu, Pak. Ini adalah kantin kita, Bapak. Mohon izin. Ya, kantin kita. Oke. Nah, ini memang belum kita poles, Bapak. Tapi ini sudah nyaman dengan anak-anak. Ada spanduknya, ada himbauannya, Bapak. Ini lampunya juga hidup semuanya. Di sini kita siapkan. Biasanya kita belum bisa kantin serana, Pak. Jadi teman-teman dari ibu-ibu wali murid itu titip, Bapak. Nanti kita yang kelola. Karena masih belum dapat izin, Bapak, untuk berjualan secara langsung. Untuk makanannya pun, makanannya itu terbungkus, Bapak. Jadi aman. Nah, ini juga bergabung dengan koperasi, Bapak. Jadi kalau anak-anak butuh sesuatu, ini dalam satu ruangan, Bapak. Alat tulis, seragam, dan lain sebagainya, Bapak. Lengkap di sini, Bapak. Nah, ini adalah minuman yang miliknya kita, Bapak. Ada teh, ada air putih. Jadi anak-anak biasanya kalau sudah beli, anak-anak duduk di sini, Bapak. Sambil bergurau, sambil menikmati suasana. Nanti ke depannya ini kita akan poles, ada musiknya, terus ada ngopi bareng. Betul, Pak.
Nah, ini yang di luar Bapak. Jadi tempat kita itu saya setting seperti kayak kafe Bapak. Ada tempat duduk di luar dan di dalam. Mungkin ada pertanyaan di kantin Bapak? Lanjut ya. Oke. Kita lanjut ke ruang selanjutnya adalah aula Bapak. Ini untuk acara apa kita? Ini Bapak. Nah, rapat, pentas seni, sebagainya. Kita juga dibuat rujukan kecamatan Bapak. Kalau ada rapat-rapat selalu di tempat kita Bapak. Karena memang sarana dan prasarananya mencukupi. Nah, di sini juga ada tamannya Bapak. Temboknya warna-warni. Nah, mohon izin Bapak. Ini saya tunjukkan hasil karyanya anak-anak kita Bapak. Nah, mulai dari sini adalah pemanfaatan limbah Bapak, sampah. Nah, ada botol-botol bekas dibuat tempat pensil. Ini dari koran. Ini dari umplung ini Bu ya. Umplung dikasih kain apa namanya Bu itu? Kain panel. Ini boneka tangan. Terus ada lukisan Bapak. Dan juga ada siswa. Nah, masih hidup ini. Ini ada stay home. Ini saat pandemi Bapak. Ada lukisan. Terus ini ada hasil kreasi dari koran Bapak. Oke. Oh ya, ini dari kelasnya Busur ini Busur ya. Dapat diraih tanpa semangat, rajin tanggal pandai, dan ada juga hitung-hitungan Bapak. Perkalian itu ada di gedung yang kedua Pak. Di samping itu kita hias dari hasil anak-anak UKK kemarin Bapak. Nah, kita hias, kita tempelkan. Jadi anak-anak itu kalau sudah membuat itu senang Bapak. Biasanya hasil mereka itu dipajang di sekolahnya. Ini adalah alur kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas Bapak. Jadi dari himbauan dari gerbang, cek suhu, siswa mencuci tangan, pencegahan suhu tubuh, sampai siswa masuk kelas secara bergantian. Nah, ini kita settingkan Bapak. Jadi anak-anak tuh sudah paham Bapak apa yang dilakukan. Mulai dari masuk pintu gerbang sampai siswa dijemput oleh orang tua Bapak. Jadi anak-anak membaca, termasuk sukseskan PTM-nya ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, membatasi mobilitas. Dan alhamdulillah Bapak, semuanya itu jalan Bapak di sekolah kita. Di sini juga ada alur untuk naik dan alur untuk turun Bapak. Jadi anak-anak itu terbiasa kalau naik itu dia di sebelah kiri, kalau turun dia sebelah kanan Bapak. Ini lantai 2 Bapak. Ini terlihat lapangannya, lapangan bola voli. Ini adalah lorongnya Bapak. Nah, ini juga tempat sampah. Di setiap kelas sudah ada 2 macam tempat sampah Bapak. Tempat sampah kering dan basah ataupun organik dan non-organik. Jadi tiap-tiap kelas itu sudah terpisahkan sampahnya Bapak. Ini kelas 4A. Untuk ruangan semuanya sama Bapak. Kapasitas juga sama. Kalau mengenai hiasan, dinding, sesuai dengan kreativitas gurunya masing-masing Bapak. Ini kelas 5B. Ini tampilannya. Untuk kursi, meja, semuanya sama Bapak. Satu bantuan itu. Kita lanjut menuju ke musola ya Pak.
Oke, lanjut. Musola ada di gedung tengah. Ini musolanya Bapak. Di sini ada Ayah Sam. Beliau guru agama Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Dalam Pak Samsuri, guru agama kelas 1, 2, 3, Bapak. Untuk musola kita mempunyai ruang agak besar Bapak, sekitar 6 kali 10 Bapak. Ini bisa memuat sekitar 50 sampai 60 jamaah Bapak. Ada kipas anginnya, ada 2, ada tempat untuk ruku dan sarung, ada Al-Quran dan lain sebagainya Pak. Mungkin untuk musola ada ditanyakan Bapak? Oke, Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak. Pak Samsuri, sebelum pandemi, musola ini dulu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sini? Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya baru mutasi, baru tanah ajaran baru ini, sehingga nggak tahu musim pandemi di sini. Bu Nafi yang ngajar dulu. Oke, matur suwun Pak Samsuri. Oke. Lanjut Pak Rizal. Ya Bapak. Kita lanjut ke lantai 3 Bapak. Ini tetap ada biasanya ruang komputer Bapak. Ini adalah Pak Ferry. Monggo dikenalkan Pak Ferry. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Ya, waalaikumsalam Pak Ferry. Ya. Ruang komputer ada berapa unit Pak Ferry? Oh, ya monggo Pak. Di tempat ini terdapat 30 unit komputer Pak, yang berfungsi untuk pembelajaran dan juga untuk guru-guru bila mengerjakan tugas. Dan di sini difasilitasi dengan internet 10 Mbps dan bisa digunakan untuk ANBK dan pembelajaran juga, Pak. Kalau tahun yang lalu Pak Ferry, ANBK itu samplingnya berapa anak-anak untuk mengerjakan? Samplingnya itu totalnya 30 anak, Pak. 30 anak terus dibagi menjadi 2 sesi, yang totalnya 1 sesi itu 15 anak. Bagaimana Pak Ferry prosesnya, masalah kelancarannya yang tahun yang lalu gimana? Ada kendala enggak? Di sini menggunakan moda daring, Pak. Moda daring, jadi kalau dari pihak sini tidak ada masalah, cuma dari pihak pusat, dari Dikti itu kan servernya sering mengalami trouble. Nah, jadi kalau di sini alhamdulillah aman, Pak. Oke, cukup Mas Pak Rizal. Lanjut Pak Rizal. Pak Rizal. Makasih Pak Ferry. Iya Pak. Iya Bapak. Mungkin mau tempat mana lagi Pak? Ini bener Pak. Mohon maaf. Ini adalah gedung lantai 3 yang belum jadi Bapak. Oke. Ini adalah gedung lantai 3 yang belum jadi. Terus ini kita memang sengaja untuk menutup Bapak dari bata biar anak itu aman Bapak, tidak ke arah bangunan yang belum selesai. Termasuk di tangganya Bapak, kita blok dengan bangku Bapak. Ini kalau sudah jadi kemungkinan kita bisa masuk pagi semuanya, kalaupun gurunya itu mencukupi Bapak. Ini tampilan lapangan kita dari atas Bapak. Untuk tinggi sendiri, tiap-tiap lantai itu difasilitasi setinggi 160 cm Bapak. Jadi anak-anak insya Allah aman. Sampun Bapak, mungkin ada tambahan lagi Bapak? Saya kira cukup Pak Rizal ya. Matur suwun Bapak, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya.
Ya, sama-sama. Oke, Pak Riza. Bisa kembali ke moderator, Pak Riza. Oke, terima kasih Pak Riza. Oke, monggo Bapak pripun. Ini dilanjutkan sesi temu akhir. Oh, nggih, iya. Untuk sesi temu akhir berarti asesor, pengawas sama napa Bapak? Kurikulum nggih. Enggak, langsung penutupan. Oh, langsung penutupan. Nggih. Ya, penutupan. Ya, mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu dari Bu Ari selaku Kepala SDN Kapasan 3. Ya, langsung Ya, saja terima dikata untuk kasih, penutupan. Bu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih untuk Pak Suroto, juga Pak Sultoni selaku asesor yang telah melakukan akreditasi dan visitasi di SDN Kapasan 3 selama 2 hari ini. Semoga apa yang menjadi ketentuan atau kriteria dalam akreditasi bisa dapat terpenuhi dan mendapatkan hasil yang baik. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru dan karyawan, wali murid serta anak-anak yang telah mendukung terlaksananya akreditasi dan visitasi di sekolah kita ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu pengawas yang telah memberikan arahan pada kita semua sehingga pelaksanaan akreditasi dan visitasi berjalan lancar walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang harus ditambahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan, dan juga semoga persahabatan kita atau persaudaraan kita ini bisa terjalin. Begitu ya Bapak. Kiranya itu dari saya menunggu kabar, mudah-mudahan nantinya SDN Kapasan 3 ini dapat nilai terbaik. Itu harapan saya dan teman-teman serta keluarga SDN Kapasan 3. Matur nuwun Pak, mohon maaf bila ada kurang kata ataupun penyajian selama 2 hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ari. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Suroto atau Bapak Sultoni ingin disampaikan kepada Bu Nining. Ada Bapak? Mungkin ada data-data yang perlu diupload lagi atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Ibu Ari selaku Kepala Sekolah Kapasan 3 dan Bapak Ibu semuanya, Dewan Guru Kapasan 3. Hari ini merupakan puncak dari kegiatan visitasi tahap ketiga, sehingga putaran di Kapasan 3 ini merupakan putaran terakhir di tahap ketiga. Dan selama kegiatan visitasi ini sumber data yang kami peroleh ini memang saya melakukan verifikasi maupun klarifikasi ini atas dasar instrumen
IASP. Jadi ya tidak mengada-ada. Jadi atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan dengan Pak Sultoni itu merupakan komponen-komponen yang ada di IASP. Walaupun di situ kemarin terdapat guyonan-guyonan. Ini hanya pancingan saja biar Bapak Ibu dapat menyampaikan dokumen-dokumen biar kami paham dengan adanya Kapasan 3. Dan yang kedua, ini hubungannya dengan hasil akreditasi nanti. Ini hasil akreditasi nanti yang menentukan adalah BAN SM. Jadi kami berdua di sini hanya memverifikasi dan mengklarifikasi. Setelah kami menilai dengan verifikasi dan klarifikasi, itu nanti ada proses lagi. Proses itu adalah validasi. Yang mana validasi itu nanti di rolling dengan asesor lain. Ya. Jadi nanti mungkin di rolling dengan asesor di Madura sana untuk memvalidasi hasil verifikasi maupun klarifikasi kami berdua. Sehingga ini belum bisa menyampaikan hal-hal dari hasil visitasi 2 hari ini. Dan mudah-mudahan nanti dari hasil visitasi ini juga akan menambah semangat dari Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan khususnya SDN Kapasan 3 ini. Dan mudah-mudahan pula dengan hasil visitasi nantinya juga memberi motivasi dan menambah image ya, SD Kapasan 3. Dan kami berdua dalam menyampaikan, menggali data, dokumen dari Bapak Ibu KS, dari PTK, dari Bapak Ibu Guru, dari semua warga yang ada di Kapasan 3. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kami selaku manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari saya kira sekian. Pak Sam lo turu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sultoni. Oke, monggo Bapak Sultoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kami Pak Sukoto dari Kediri selaku asesor BAN SM, Ibu Kepala SD Kapasan 3, Ibu Pengawas, mungkin tadi sempat disebut oleh Ibu Kepala yang kami hormati, Bapak Ibu Guru semuanya. Kita ucapkan alhamdulillah karena hari ini, saat ini insya Allah panjenengan dalam rangka berbinar-binar karena telah selesai proses visitasi yang yakin panjenengan menyiapkan dengan penuh tenaga, pikiran sehingga terlaksana dengan lancar. Maka dari itu tiada kata kecuali ucapan terima kasih atas fasilitas panjenengan yang telah diberikan pada kami untuk melakukan visitasi akreditasi. Yang kedua, rahmat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sekali lagi mungkin dari Pak Roto tadi sudah menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kita berjumpa di dunia maya ini ada kekurangan kelebihannya. Sekali lagi apabila ada kekurangan itu tidak kami sengaja, tapi semata-mata supaya panjenengan tidak terlalu tegang untuk menghadapi ini.
Karena rata-rata dikala sudah sampai saatnya itu kalau tegang itu nanti pasti apa yang akan disampaikan hilang biasanya. Maka dari itu alhamdulillah lancar, tidak tegang. Dan ada tugas satu lagi untuk panjenengan, itu jangan lupa di sana nanti akan ada kartu kendali. Nah, kartu kendali nanti apabila kami sudah setor ke Ban SM, maka isi kartu kendali itu dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kartu kendali merupakan penilaian terhadap kami berdua dalam rangka melaksanakan visitasi akreditasi untuk panjenengan. Jadi nilai apa adanya. Kami tidak meminta lebih, juga tidak meminta kurang, karena panjenengan merasakan dan tahu seperti apa kami melakukan visitasi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi mudah-mudahan apa yang jenengan usahakan selama ini, yang diperjuangkan selama ini, bukan sekedar hanya untuk kemajuan lembaga panjenengan, tapi ini semua dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah panjenengan semuanya, sehingga di dunia kita dapat, di akhirat kita